Pernahkah kalian bertanya, bagaimana asal-usul Kalimantan Selatan? Siapa penghuni pertamanya? Siapa yang membangun kerajaan besar di tanah Banua? Dan bagaimana wilayah ini akhirnya memiliki identitas seperti sekarang? Sebelum kita mulai perjalanan sejarah yang penuh misteri dan kejayaan ini, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kami semakin bersemangat membawakan kisah sejarah Nusantara lainnya. Sudah siap? Mari kita buka lembaran waktu. Bagian 1. Awal mula penghuni tanah Kalimantan Selatan. Ribuan tahun sebelum nama Kalimantan Selatan dikenal, wilayah ini telah dihuni oleh kelompok manusia dari rumpun Dayak Maanyan, Dayak Bukit, dan berbagai subetnis kuno yang hidup di sepanjang sungai. Sungai bagi mereka bukan hanya sumber air. Sungai adalah jalan raya, tempat kehidupan dimulai, dan pintu perdagangan antar daerah. Mereka hidup dalam kelompok besar yang dipimpin kepala suku, memiliki hukum adat, dan kepercayaan terhadap roh leluhur. Gunung, hutan, dan laut bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari identitas spiritual. Dari sinilah fondasi budaya Banjar perlahan terbentuk. Namun sejarah berubah ketika pendatang dari luar mulai tiba. Bagian 2. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit dan perdagangan antar pulau. Sekitar abad ke-14, kekuatan besar dari Jawa, Majapahit, mengirimkan utusan dan pengaruh ekonomi ke wilayah ini. Bukan sebagai penaklukan langsung, melainkan melalui jalur dagang. Barang-barang dari Nusantara saling bertukar. Emas dari pedalaman Kalimantan. Kapal dan beras dari Jawa. Rempah dari timur Nusantara. Sarang burung, kayu gaharu, dan damar dari hutan Kalimantan. Pelan-pelan, pesisir Kalimantan Selatan berkembang menjadi pelabuhan ramai, hingga akhirnya muncul sebuah kekuatan baru, sebuah kerajaan. Bagian 3. Lahirnya Kerajaan Banjar. Lahirnya Kerajaan Banjar menjadi titik monumental sejarah Kalimantan Selatan. Semua berawal dari tokoh penting bernama Pangeran Samudra, cucu Raja Negara Daha. Setelah terjadi perebutan kekuasaan internal, Pangeran Samudra terusir dari istana. Namun rakyat mencintainya. Banyak yang menolak melihat pewaris sah kerajaan dibuang begitu saja. Tanggal itu menjadi awal kebangkitan Banua. Pangeran Samudra melarikan diri ke daerah pesisir pelabuhan Bandarmasih, tempat para saudagar berkuasa. Pedagang Tionghoa, Melayu, Arab, dan suku lokal menyambutnya. Mereka melihat masa depan di bawah kepemimpinannya. Dengan dukungan para saudagar, sebuah armada disusun untuk merebut kembali haknya. Perang pun terjadi. Pangeran Samudra menang, dan memproklamasikan kerajaan baru bernama Kesultanan Banjar. Bandarmasih menjadi ibu kotanya, yang kelak berkembang menjadi Banjarmasin. Dengan naiknya beliau sebagai Sultan Suryansyah, sejarah baru dimulai. Bagian 4. Islam masuk dan mengubah identitas Banua. Islam mulai berkembang di Kalimantan Selatan berkat saudagar Arab dan Melayu yang sudah berdagang sejak lama. Namun baru setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan menjadi Sultan Suryansyah, Islam menjadi fondasi kerajaan. Masjid pertama di Kalimantan Selatan dibangun dan diberi nama Masjid Sultan Suryansyah. Hingga kini, masjid tersebut masih berdiri sebagai warisan sejarah. Dengan Islam masuk ke pemerintahan, perubahan identitas dimulai. Hukum adat diselaraskan dengan syariat Islam. Bahasa Banjar mulai menguat sebagai bahasa penyatu. Perdagangan internasional semakin besar. Kehidupan sosial berubah lebih terstruktur. Wilayah pesisir dan pedalaman saling terhubung. Bangsa Banjar terbentuk, bukan hanya sebagai etnis, tapi sebagai peradaban. Bagian 5. Masa kejayaan perdagangan Banjar. Kesultanan Banjar menjadi salah satu kerajaan terkaya di Pulau Kalimantan. 3 komoditas utamanya menjadi rebutan bangsa luar. Emas, intan, kayu ulin. Tak hanya itu, letaknya yang strategis menjadikan pelabuhan Banjar sebagai pusat perdagangan menuju Sumatera, Jawa, Kepulauan Sulawesi, Brunei, Filipina Selatan. Banjarmasin bahkan disebut sebagai Venice dari Timur, karena kehidupan masyarakat berlangsung di atas air, rumah, pasar, dan transportasinya menggunakan sungai. Tradisi itu masih bertahan hingga hari ini, pasar terapung Lok Baintan yang menjadi ikon Kalimantan Selatan. Bagian 6. Penjajah datang dan perjuangan panjang. Seiring besarnya kekuatan ekonomi Banjar, bangsa Eropa mulai tertarik, terutama Belanda. Pada awalnya hubungan hanya berupa perdagangan,
lalu berubah menjadi dominasi politik. Kesultanan Banjar tidak tinggal diam. Perlawanan besar dipimpin Pangeran Antasari, sosok yang hingga kini dikenang sebagai pahlawan nasional. Dengan pekikan legendaris, hidup untuk Allah dan Rasul-Nya, mati syahid di jalannya, perjuangan rakyat Banjar berkobar. Perang Banjar berlangsung puluhan tahun, bergerilya dari hutan ke sungai, dari desa ke desa. Walaupun pada akhirnya kekuatan kolonial menguasai pemerintahan, identitas Banjar tidak pernah hilang. Bagian 7, Masa Modern dan Kelahiran Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kalimantan Selatan resmi menjadi provinsi pada 1956. Dan sejak saat itu, sungai tetap menjadi pusat budaya. Pasar terapung menjadi ciri khas dunia. Tradisi Banjar tumbuh bersama Islam dan perdagangan. Bahasa Banjar menjadi pengikat masyarakat. Kalimantan Selatan bukan hanya daerah. Ia adalah kisah perjalanan panjang manusia, adat, agama, perdagangan, peperangan, dan persatuan. Penutup. Itulah perjalanan sejarah panjang asal-usul Kalimantan Selatan. Dari suku kuno pedalaman sungai, lahir kerajaan besar, masuknya Islam membentuk peradaban, hingga perjuangan melawan penjajah dan menjadi provinsi modern. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk memahami siapa kita hari ini. Kalau kalian ingin kisah sejarah Nusantara lainnya, klik tombol subscribe sekarang juga. Support kalian membuat sejarah dan budaya kita tetap hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.